itu senang kalau punya kemurahan itu diambil. Seperti halnya Allah senang kalau kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan, kalau ada kemurahan ambil. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum mengqashar salat adalah menurut madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu adalah wajib. Menurut madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu adalah sunnah. Ya. Menurut madhab Imam Abu Hanifah mengqashar salat adalah wajib. Makanya ibu-ibu yang ahli ibadah, bapak-bapak ini biasanya susah diajak mengqashar salat. Ini kisah para tamu-tamu kita yang dari jauh itu kalau diajak qashar di tengah jalan pada ribut. Wong saya kuat kok diqashar. Nah, maklumlah karena tidak ngaji. Ini kisah di bis itu ribut. Biasanya kalau ziarah ke sini itu pada ribut. Ibu-ibu sepuh tuh dia mengqashar salat 4 jadi 2 pada nggak mau. Katanya, "Wong saya kuat kok, kenapa harus jadi 2? Lebih bagus 2, Bu, daripada 4." Ayo. Pahalanya lebih gede, ayo. Sudah 4, pahalanya lebih sedikit. Menurut madhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Jika tidak melakukan qashar adalah dosa, tapi tetap sah. Sebab menurut madhab Imam Abu Hanifah dibedakan antara wajib dengan fard. Kalau sudah fardu itu dalilnya adalah qat'i dari riwayat-riwayat mutawatir, Quran dan hadis mutawatir. Maka kalau qat'i itu, kalau fardu jika dilanggar adalah sholatnya tidak sah dan juga dosa. Tapi kalau wajib dosa tapi sah. Menurut Imam Abu Hanifah bagi orang yang tidak mengqashar salat adalah dosa. Makanya sengaja kami hadirkan ini yang pertama biar sadar bahwasanya di sana ada orang mengatakan wajib. Biar kita itu mau menerima kemurahan dari Allah ini. Ibadah tidak sok. Kemudian menurut mazhab Imam Malik adalah sunnah. Ayo, tingkat yang kedua. Mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu adalah mubah, boleh. Mubah, boleh, tapi akan menjadi sunnah. Yang pertama, jika di dalam hati kita itu ogah-ogahan dengan kemurahan Allah dan Rasulullah. Dan akan menjadi sunnah karena keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah. Kesimpulannya, madhab Syafi'i jadi sunnah juga. Cuman urutan cara mensunnahkannya para ulama seperti itu. Khurut dari khilaf agar tidak ditegur oleh Imam Abu Hanifah, maka melakukan qashar. Sebab dalam kaidah kita keluar dari khilaf adalah sunnah, satu hal yang baik. Makanya jangan ragu untuk mengqashar salat. Tapi yang diqashar hanya salat 4 rakaat, jangan salat subuh diqashar nanti. Bukan salat 3 rakaat diqashar, salat 4 rakaat diqashar. Dengan catatan perjalanan yang kita tempuh itu, yang kita tuju adalah tidak boleh kurang dari 80, kurang lebih antara 84 sampai 90. 84 sampai 90 lah perkiraan, kurang lebihnya seperti itu. Ada mengatakan 89. Nah, itu jarak tempuh yang akan kita tuju. Misalnya dari Cirebon Semarang, tentu Semarang mencapai 84 karena Semarang mungkin sudah 130-an lebih atau 150. Sini Pekalongan lah, sini Tegal 70 tambah Pekalongan, Pemalang 110-an. Berarti kalau Semarang 180-an ya, itu lebih. Kalau kita sudah dari Cirebon ke Semarang, maka ketahuilah sepanjang Anda di dalam perjalanan, maka Anda boleh mengqashar. Sekaligus menjamak. Mengqashar dan menjamak. Zuhur digabung dengan asar 2-2. Yang penting tujuannya adalah tidak kurang dari 84 kilo. 89 lah, ulama berbeda karena aslinya bukan pakai istilah kilo.
Ya. Kapan mulai kita boleh mengkosor? Tujuannya itu yang penting sampai Semarang. Tapi boleh mengkosor adalah kalau kita sudah keluar dari wilayah balad kita, kampung kita, tempat tinggal kita. Ini ulama menjelaskan bahwasanya tentang baldah itu seperti apa. Harus ada batasan-batasan yang paling tidak itu ada gambaran bagi siapapun. Yang namanya balad itu apakah kabupaten atau kecamatan atau apa. Jadi kalau kita keluar dari perkampungan kita sudah boleh mengkosor saat itu. Kalau kita masuk Brebes jelas pasti boleh. Karena keluar dari Cirebon. Maka kita jadikan seperti itu. Keluar dari Cirebon itu lebih aman. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman yang diberikan para ulama tentang balad atau baldah atau kampung yang ia tinggali adalah setiap satu wilayah yang dia itu mempunyai satu hakim dan satu pasar itu adalah satu baldah. Satu pasar. Ya, sekarang digambarkan hakim itu adalah KUA. Atau pengadilannya. Pengadilan itu kabupaten atau di kecamatan? Hah? Kecamatan sudah ada ya? Ada ya? Ya ada KUA-nya, kalau sudah KUA lah, kantor urusan agama yang ngurusi masalah-masalah perselisihan, bukan ada keadilan. Jadi yang penting ada hakim satu dan pasar satu sudah dianggap satu baldah. Maka keluar dari tempat itu sudah boleh mulai mengqashar sholat tersebut. Ini harus ada gambarannya. Tapi kalau masih di depan situ ya jangan dong. Baik. Jadi setelah keluar, kalau keluar dari Cirebon itu sangat pasti. Sangat jelas. Mungkin kita harus berhati-hati seperti itu karena definisi baldah. Kalau kita perhatikan dari kitab-kitab dulu itu adalah di saat sudah tidak ada pemukiman baru nanti tidak ada pemukiman. Enggak kebayang di negeri kita ini tidak ada pemukiman. Pemukiman selalu sambung menyambung menjadi satu. Jadi tidak kosor-kosor nanti. Kalau kita hidup di negeri padang pasir sana memang yang namanya perkampungan itu gerumbulan begitu. Gerumbul berapa kilo? Selesai kosong padang pasir, gerumbulan lagi, kosong lagi, gerumbulan lagi, kosong lagi. Jadi gambaran fikih yang ada di kitab itu gambaran di negeri Arab seperti itu. Atau di negeri kita di saat zaman dulu. Sebab antara desa dengan desa biasanya dipisah oleh hutan. Kalau di padang pasir bukan hutan tapi pasir. Padang pasir. Jadi seperti itu. Kebayang. Baik. Intinya para bapak ibu, jangan ragu untuk mengambil kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan qashar. Kemudian setelah sampai tujuan, kita pun masih tetap boleh mengqashar sholat tersebut. Dan kita boleh menjamak sholat tersebut. Asalkan kita tidak niat tinggal di tempat tersebut lebih dari 5 hari. 4 hari minimal. Kalau 5 hari, 4 hari bersih. Jadi kalau kita tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, kalau kita niat tinggal di tempat lebih dari 4 hari, misalnya kita mau pergi ke Semarang dan sudah kita niati, berapa hari ibu tinggal di Semarang, bapak tinggal di Semarang, bapak sudah bisa menjawab, seminggu. Seminggu berapa hari? 7 hari, bukan 5 hari. Ada yang bilang 5 nanti kan. 7 hari. Baik, karena ibu bapak sudah niat 7 hari, maka mulai dari di saat kita nyampe Semarang, tempat yang kita tuju, sudah tidak lagi boleh menjamak dan tidak boleh lagi mengqashar. Ada kesalahan Ustadz ngantuk. Kalau Ustadz ngantuk mau urusan lain. Katanya Pak, kalau belum lewat 4 hari kita masih boleh. Itu salah. Jadi asalkan Anda sudah berniat lebih dari 4 hari, 4 harinya bersih, 24 jam kali 4. Kalau Anda sudah lebih dari, niatnya lebih dari 4 hari, maka Anda sampai tempat tujuan, biarpun bukan rumah Anda, maka Anda sudah tidak boleh menjamak atau menjamak dan mengqashar sholat Anda. Mengqashar khususnya. Kalau jamak ada kemudahan-kemudahan dalam banyak hal. Tapi salah fahamnya orang, bahkan ada orang datang di sini seminggu. Bukan seminggu, mungkin sebulan. Mungkin dulu pernah mondok di tempat lain, santri barangkali gitu.
Mungkin mondok tempat lain ngantuk juga. Sampai di sini masih mengkosor sampai 4 hari ini. Waduh, mau mukim di sini, mau mondok, mengkosor bagaimana ini? Kalau sudah sampai tempat dan kita sudah berniat lebih dari 4 hari, maka kita sudah menjadi penghuni tempat tersebut. Namanya ta'ahal. Kata Nabi, ta'ahal. Faman ta'ahalla bi baladin fahuwa min ahlihi. Menjadi ahli bilad, menjadi orang mukim di tempat tersebut. Jadi sudah tidak boleh lagi mengkosor. Tapi kalau dia di situ tidak lebih dari 4 hari, misalnya 4 hari tok atau 3 hari, 3 hari di Semarang, baru setelah itu 3 hari di Solo, 3 hari di Surabaya, 3 hari di Jakarta, ya kosor terus dia, kosor terus. Ada kemurahan dari Allah selagi dia merasa di dalam safar bepergian. Baik. Ini harus diperhatikan, banyak orang salah paham. Jadi sudah sampai di tempat. Kecuali Anda kurang dari 4 hari. Atau Anda niat, Anda tidak jelas. Bisa saja 2 hari kelar, bisa saja 4 hari kelar. Maka sampai di situ Anda masih tetap boleh mengkosor karena Anda belum niat lebih dari 4 hari. Mohon diperhatikan dan diamalkan sunnah-sunnah ini. Adapun masalah menjamak itu lebih mudah lagi. Kadang kosor tanpa jamak, kadang jamak tanpa kosor. Boleh Anda mengkosor sholat tanpa harus menjamak. Boleh Anda mengkosor sholat tanpa harus menjamak. Dan boleh Anda menjamak tanpa mengkosor. Ini pembahasan yang berbeda. Bukan setiap kosor harus jamak. Bukan. Mungkin Anda dari sini sholat duhur dulu baru berangkat. Sampai Tegal sholat asar. Maka Anda kosor. Jamak sudah tidak ada karena zuhur sudah kita laksanakan. Tinggal melakukan sholat asar. Baik, ini adalah kesunahan. Kemudahan sekaligus kesunahan dan mohon diambil, tidak usah ragu untuk mengambilnya. Itu di dalam bepergian. Dengan catatan tujuannya adalah bukan untuk maksiat. Kalau ada orang saya mau mencuri di Semarang, tidak boleh mengkosor sholat. Na'udzubillah.